illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasjud waqtarib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa yamarra bis sajdati kabbara wa sajada wa sajadna. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, dan kita diberikan kemudahan kaki melangkah ke tempat majelis ilmu, majelis zikir, majelis silaturahim ini, pengajian rutin setiap Selasa pagi, Selasa duha. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke majelis ta'lim Al-Qahar ini Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah berkah hidup kita, Allah selamatkan kita, Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Segala hajat, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala masalah yang terjadi dalam hidup kita, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah untuk guru kita Ustadz Aceng yang sakit. Semoga Allah angkatkan penyakitnya, Allah sehat walafiatkan seperti sedia kala. Allahumma anta syafi la syifa illa syifaka syifan la yughadiru saqama bi barakati wa karamati wal mujati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ustaz, sekali lagi tuh buat Ibu Nus katanya. Oh iya, kita doakan pokoknya semua yang sakit, Ibu Nus yang sakit, keluarga kita yang sakit. Ya, di sini para tokoh masyarakat banyak yang sakit, Bapak Haji Dede, Bapak Haji Baihaqi, Bapak Haji Mansur. Semuanya yang sakit ya, kalau keluarga kita ada yang sakit, semoga Allah SWT afiatkan seperti sedia kala. Syifaan la yughadiru saqama bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita muliakan para
pimpinan majelis taklim dari berbagai tempat, dari berbagai majelis taklim, ibu-ibu ustazah hajjah seluruhnya yang mohon maaf tidak ditata satu persatu tanpa mohon rasa hormat ta'zim mahabbah saya, khusus pimpinan majelis taklim Al-Qahar semuanya rahimakumullah, Ibu Haja Warma, Ibu Haja Hasanah dan semuanya. Ibu-ibu rahimahullah, Ibu Haja Manunah ya, yang tadi telah mengumumkan acara di mana itu? Di Pondok Indah. Oh, di rumah, jadi di Pondok Indah. Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita jelasin tentang fikih, yaitu tentang sujud. Ya, sujud asal katanya sajadah, ya sujudan, sujud. Sujud itu artinya kita meletakkan wajah ke tanah dengan rasa tunduk, dengan rasa khusyuk tawadhu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian sujud. Paling tidak sujud itu ada 4. Pertama, sujud di dalam sholat. Kedua, sujud tilawah, yaitu sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah. Ketiga, sujud syukur, mensyukuri nikmat Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, sujud sahwi, karena ada yang kelalaian, kelupaan dalam sholat yang kita lakukan. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang masalah ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Ibu-ibu rahimakumullah, sebelumnya kita lihat dulu manfaat apa sih, hikmah, fadilah, keutamaan, manfaat dari sujud. Banyak sekali Ibu. Paling tidak saya mencatat ada 20 manfaat sujud. Masya Allah, banyak ya. Dahsyatnya sujud itu manfaatnya pun banyak. Yang pertama, sujud itu melancarkan aliran getah bening. Jadi dalam diri kita itu ada getah bening, dilancarkan melalui kita sujud. Kan sujud itu kan jidat, ya, hidung, mulut, kemudian tangan, kemudian lutut, dengkul, dan kaki termasuk jari-jarinya. Yang udah dipahami itu ya Bu ya. Jadi melancarkan aliran getah bening. Jadi orang yang sering sujud, Allah lancarkan tuh getah beningnya dan akan sehat. Amin. Yang kedua, manfaat sujud mengalirkan oksigen. Oksigen kita tuh semakin sehat. Apalagi di saat sholatul lail, sholat malam, sholat tahajud, perbanyak sujud, bahkan sujudnya dilamakan. Itu mengalirkan oksigen kita semakin sehat, ya, semakin teratur dengan adanya kita sering sujud. Kemudian yang ketiga, ini bagi ibu-ibu nih, memudahkan persalinan. Bagi yang hamil, yang cepat melahirkan dengan bagus tanpa sesar. Sekarang kan banyak orang yang ingin instan. Ya, hamilnya mau, ngelahirinnya nggak mau, pengennya sesar. Ya memang dalam kondisi tertentu ya silahkan ya. Tapi kalau kita sering sujud, bahkan sujudnya lama, maka itu kan memudahkan kalau yang ibu-ibu hamil untuk melahirkan. Ya, makanya kalau lagi hamil, ibu jangan males sujud, justru perbanyak sujud. Kenapa? Karena melancarkan nanti ketika melahirkan dengan mudah. Dulu waktu saya melahirkan begitu Bu. Bukan ya, enggak pernah ya Bu ya. Canda ya Allah. Akbar. Itulah hebatnya ibu-ibu ya. Hebatnya ibu-ibu bisa melahirkan. Allah. Nah, sekarang enggak ya? Iyalah, udah usia berapa tahun. Ya. Yang keempat, manfaat sujud melancarkan pencernaan dan mencegah penyakit
wasir ambeien. Dengan sujud yang bagus, sujud yang sempurna, sujud yang dilakukan secara sering, pencernaan itu bagus. Ya, pencernaan yang sering sekali lambung, penyakit mah, penyakit pencernaan itu akan dihilangkan melalui sujud yang sering ya. Mah akut, bahkan ada orang yang mah sampai akut lagi. Nah, di antaranya dengan kita sering sujud, maka lancar itu pencernaan dan juga penyakit wasir Allah hilangkan, penyakit ambeien. Yang kelima, ini menurut ilmu kedokteran ya, memperbaiki fungsi kelenjar susu. Makanya kalau ibu-ibu menyusui itu bagus. Kenapa? Karena nanti susunya lebih bagus, lebih banyak dan lebih teratur. Ya, nyusu bagi anaknya Bu, bukan bagi bapaknya anak-anak, bukan. Ya Bu. Ya, haulaini kamilain dalam Al-Quran itu ibu itu menyusui itu sempurnanya adalah 2 tahun. Sekarang kan banyak alasan ibu-ibu wanita karir karena bekerja di luar berat, akhirnya dia tidak mau menyusui, anaknya dikasih susu sapi. Makanya jangan salahkan anak, kenapa karakternya kayak binatang kayak sapi, karena sering dikasih susu emaknya jarang. Padahal dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu haulaini kamilain, 2 tahun Bu. Jadi 2 tahun secara sempurna anak itu disusui, itu yang paling bagus. Ini kadang-kadang cuma sebulan aja udah berat, udah nggak mau lagi nyusuin. Nah, ternyata ibu-ibu yang sering punya penyakit kanker payudara, di antaranya penyebabnya adalah nggak mau menyusui anaknya. Kenapa? Karena susunya itu tidak mengalir sebagai mestinya. Padahal dia waktu setelah melahirkan itu banyak produksi susu, akhirnya jadi beku di payudaranya dan payudaranya pun akan menjadi sumber penyakit kanker di antaranya. Nauzubillahi min. Itulah kenapa Al-Quran itu menyuruh ibu-ibu menyusui 2 tahun, karena menghilangkan berbagai penyakit di antaranya kanker. Ya Bu. Nih kalau ibu-ibu punya anak, punya mantu, suruh tuh anak mantunya nyusuin 2 tahun ya. Jangan karena nanti takut nggak cantik lagi, bodinya nggak bagus lagi. Jangan, itu cuma alasan klise aja, padahal sebenarnya males. Oh iya. Allah Akbar, buat juga kan operasi. Manfaat yang keenam, meningkatkan kecerdasan otak. Jadi otak itu cerdas kalau kita sering sujud. Jadi kalau pengen punya anak, cucu yang sedang sekolah, yang kuliah, yang pesantren, supaya menghafalnya bagus, cepet, ya cerdas otaknya, menerima pelajaran yang mudah dari guru-gurunya, seringlah sujud. Ya, perbanyak sujud, cerdas otaknya, hafalannya kuat, Al-Qur'annya, hadisnya kuat. Ya, karena orang yang sering sujud itu diberikan kecerdasan otaknya, bisa benar gitu. Kan ada bocah yang bebel banget, ngaji alif-alifan, padahal gak boleh, ini beneran aja Bu ya. Itu sampai 2 tahun masih Iqra 2. Astagfirullahaladzim, itu bebel banget itu. Kenapa? Mungkin diantaranya emaknya, bapaknya males sujud, anaknya pun males, makanya susah nerima pelajaran. Jadi kalau ingin punya anak yang cerdas, ibunya bapaknya sering sujud, anaknya pun sering sujud, meningkatkan kecerdasan otak. Yang ketujuh, mencegah berbagai penyakit kulit di wajah. Penyakit kulit di wajah itu Allah cegah melalui sujud yang kita lakukan. Ya, apa itu penyakit kulit? Macam-macam. Ada apa namanya, jerawatan lah, ada yang panoan lah, ada yang hitam lah, ada yang macam-macam lah, plek-plek-plek gitu kan. Nah, orang yang sering sujud itu hilang tuh. Bahkan sangat orang yang sering sujud tuh wajahnya mulus, bagus gitu, bersinar, bercahaya. Makanya dalam Al-Quran ya, nanti dipanggil di akhirat orang-orang asal sujud, ada bekas sujud, pengaruh sujud. Jadi wajahnya bersinar, bercahaya karena sujudnya.
Yang kedelapan, manfaat sujud, bernapas lebih bagus, lebih baik. Ya, orang-orang yang punya penyakit apa paru-paru, penyakit bengek, nah seringlah sujud. Ya, sujud itu mengatur napas itu jadi lebih baik, oksigennya baik, ya jadi akhirnya penyakit-penyakit tadi hilang dengan kita sering sujud. Yang kesembilan, menguatkan otot betis, otot ini nih, otot-otot apa? Ya, betis kita, karena kita sering sujud kan, tuh sehat ototnya. Sekarang kan banyak orang yang mudah penyakit stroke, ya jatuh dari kamar mandi stroke, ya kan, ya sering banget gitu, dan itu sangat mudah. Ternyata obatnya sering sujud. Sujudlah maka kuat betisnya, maka insya Allah dihilangkan dari berbagai penyakit. Kemudian yang ke-10, manfaat sujud menghilangkan pusing dan migrain. Otot betis, menguatkan otot betis. Otot-otot betis. Ini otot-otot ini nih, otot-otot apa? Dengkul. Kalau kita dengkul. Jadi orang-orang yang sering jatuh dari kamar mandi, stroke akhirnya, itu kan sujudlah, sering sujud. Ya, kuat otot dengkulnya. Kalau nggak kenal betis, dengkul lah, dengkul. Yang ke-10 tadi, hilang penyakit pusing, penyakit migrain. Migrain itu penyakit kepala ya, sujud. Ya, kepala sebelah. Jadi jangan banyak mengkonsumsi obat-obat kimia ya Bu ya. Seringlah sujud. Ya, sujud itu ya, tapi sujudnya juga khusyuk lama. Jangan cuma 1 menit, 2 menit, jangan. Bisa setengah jam. Kali-kali coba ada nikmatin. Oh, nikmat ya Bu. Jadi indah lah kalau sudah dekat sama Allah. Makanya hamba Allah yang paling dekat dengan Allah itu adalah hamba Allah yang ketika sujud. Doa yang mustajab, doa ketika sujud. Tapi sholatnya lagi sendiri, jangan berjamaah. Kalau lagi berjamaah mah kasihan. Kalau jadi imam, jadi makmum tuh kasihan makmumnya. Imam gak tahu diri, sujudnya setengah jam, kasihan. Ada yang emak-emak yang udah tua, yang asam urat, yang kalau sujud pada kesemutan, jangan, kasihan. Ini kalau sholatnya sendiri. Ibu lagi sholat tahajud sendiri, berlama-lama lah. Terutama ketika sujud terakhir di dalam sholat. Lamain tuh sujud terakhir dalam sholat. Karena begitu luar biasanya kita doa mustajab. Kenapa? Karena deket banget sama Allah. Ya kan, nikmat banget. Apa Ustaz? Ya. Itu kita dikendalin di lisan apa cukup di dalam? Di hati aja. Dalam hati aja, ya kita tidak lafazkan. Ya, karena kita lagi salat. Ya, curahkan apapun permintaan kita cuma di dalam hati. Kalau almarhum Ustaz Arifin itu dia Asmaul Husna 99 itu satu-satu dia terjemahkan. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau Maha Pengasih ya Allah, kasih hamba ya Allah. Ya Rahim, sayangi hamba ya Allah, sayangi keluarga hamba, sayangi umat hamba. Terus jadi lama. Makanya bisa berjam, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam paling cepat. Iya, boleh silakan. Doa apapun boleh, yang penting jangan dilafazkan, hanya di dalam hati aja. Robbana atina fid dunya hasanah boleh berkali-kali, boleh. Doa apapun boleh. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia di hati aja. Iya, karena bahasaan sujud itu yang diperkenankan kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini kan sujud terakhir. Setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, perbanyak doa. Doanya di dalam hati, lamain. Nah, kemudian yang ke-11, manfaat sujud menguatkan otot-otot tubuh kita. Otot tangan, otot kaki, otot-otot yang ada dalam otot jari-jari tangan, jari-jari kaki itu jadi kuat. Ya. Kemudian yang ke-12, orang yang sering sulit tidur. Tapi kalau di sini mah nggak ada yang sulit tidur ya. Gampang kalau pengen tidur, baca Al-Quran, ngaji, cepet tidur dah. Ya Allah, dengerin khutbah Jumat tuh, Masya Allah. Makanya hari Jumat tempat favorit adalah
dekat tiang, dekat tembok. Kenapa? Karena cepat tidur. Ya Allah. Insomnia kalau kata anak sekarang. Banyak orang minum obat pil tidur karena supaya bisa tidur. Nah, ternyata sujud itu mengatasi orang yang susah tidur, ya. Kemudian yang ke-13, manfaat sujud ya membuat kita semakin menjadi hamba Allah yang tawadu, rendah diri, rendah hati, tidak sombong. Kenapa? Karena yang paling kita muliakan ada di bawah. Bahkan lebih tinggi pantat dibandingkan kepala. Ya kan, pantat itu kan hina ya, karena tempat kotoran. Tapi kenapa lebih tinggi? Karena orang sujud lebih tinggi. Ya Allah, nggak ada harganya kita ini di hadapan Allah. Kita rendah diri, tawadu, nggak sombong. Apa yang kita sombongkan kan? Ya, itu yang ke-13, menjadi orang yang tawadu. Tapi jangan salah paham tawadunya Ibu ya. Ada yang mengatakan tawadu itu tahu warna duit. Istri saya orang yang tawadu apa? Tahu warna duit. Kan Ibu ya, maksudnya rendah diri, ya rendah hati. Kemudian yang ke-14, mengatasi berbagai gangguan persendian. Nah, sekarang kan banyak obat-obat, jamu-jamu supaya sendinya bagus. Nah, ternyata sujud itu mengatasi berbagai gangguan persendian. Kemudian yang ke-13, mencegah penyakit gelombang perut. Jadi perut itu kan bergelombang, ada usus, ada macam-macam ya. Nah, dengan kita sujud, maka gelombang perut yang sering sakit itu akan dicegah lewat sujud kita. Kemudian yang ke-16, mengurangi penyakit limpa. Oh, penyakit limpa ini penyakit apa nih? Limpa kan? Nah, sering penyakit limpa dengan kita sujud itu akan dikurangi. Limpa. Ya. Kemudian meringankan orang-orang yang punya penyakit hernia, turun bro. Dengan sujud diringankan dan insya Allah lama-lama sembuh kalau dia sujudnya berlama-lama. Kemudian yang ke-18, mengurangi kecemasan hidup, stres menghadapi kehidupan. Sekarang kan banyak orang yang stres karena masalah ekonomi, karena banyak hutang, kondangan belum ngulangin, anak belum bayaran sekolah, macam-macam tuh stres, akhirnya seringlah sujud, mengadu kepada Allah, hilang penyakit stres, hilang penyakit cemas. Sekarang kan banyak orang yang gampang putus asa, akhirnya bunuh diri. Baru tadi saya menuju ke majlis ini, nonton berita di TV One, anak SMA bunuh diri. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dulu kan ada juga anak yang bunuh diri, seorang ibu sebelum bunuh diri dia bunuh dulu anaknya. Anaknya mati dan dia bunuh diri. Karena desakan ekonomi katanya. Ya Allah. Padahal kan kalau kita ngaji jaminannya jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Jangan takut rezeki, Bu. Ya. Ustadz, suami saya meninggal, nanti saya ngasih rezeki siapa? Jangan takut. Emang yang ngasih rezeki suami? Iya, ngasih rezeki, maha pemberi rezeki itu hanya Allah. Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Ghani, Al-Mughni, yang maha kaya itu adalah Allah. Itu harus kita yakini itu. Yang ke-19, dengan kita sering sujud, manfaat sujud akan memberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Kemudian yang ke-20 terakhir, dengan sujud maka 19 tenang, ketenangan, kebahagiaan. Yang ke-20 membuat kita indah tubuh kita, fisik kita sehat, memperindah bentuk tubuh. Wah, ya kan ya, apalagi sudah tua-tua pengen seperti kayak ABG lagi, seringlah sujud. Amin. Nah, itu manfaat dari sujud. Nah, sekarang kita bahas satu persatu 3 sujud. Kalau sujud yang sholat kan itu sudah disampaikan dalam bab sholat. Sekarang sujud yang pertama kita bahas sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah?
sujud tilawah ini adalah sujud bacaan, yaitu sujud yang disunahkan karena membaca ayat-ayat sujud. Apabila kita membaca ayat sujud atau kita mendengar ayat sujud, baik di dalam sholat atau di luar sholat, maka kita disunahkan sujud, namanya sujud tilawah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasadat tajalla syaitan yabki yaqulu ya wailata umirna ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa asaitu fa'ilin nar." Rasulullah bersabda, apabila seorang manusia, seorang kita membaca ayat sujud sajdah, kemudian ia sujud, maka setan akan lari darinya. Setan menghindar dan menangis saking bersedihnya. Lalu dia ngomong, setan, "Hai, celaka, manusia disuruh sujud, tapi bagi manusia itu surga untuknya. Saya," setan ngomong, "disuruh sujud, tapi saya tidak mau sujud, maka saya neraka. Bagi saya adalah neraka." Itu kata iblis, kata setan. Jadi ketika kita membaca ayat sujud, kita sujud, setan nangis, lari, dan dia ngomong seperti itu. Manusia disuruh sujud, baginya surga. Saya disujud, nggak mau sujud, bagi saya neraka. Itu kata iblis. Tuh, makanya jangan sampai membaca sujud kita jangan diam aja, sujud. Ya. Kemudian ya, apa bacaannya? Apa bacaan ketika sujudnya? Hadis riwayat Imam Turmuji, Rasulullah SAW bersabda, bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhil ladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oh, sudah hafal ya? Mari kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, aku sujud ya Allah kepada zat, kepada Allah yang menciptakanku, yang menjadikanku, Allah yang membukakan pendengaran, penglihatan dengan kekuasaannya. Ya, itu. Lalu surah-surah apa yang disunahkan kita sujud? Ada 15 surah. Ada 15 surah disunahkan kita sujud. Pertama, di akhir surah Al-A'raf yang berbunyi walahu yasjudun. Nah, itu biasanya gampang sih. Kalau kita baca Al-Quran, itu ada tanda di pinggiran, ada tanda bentuk, ada kalimat sajdatun, sajdah, sujud, atau juga ada bentuk lah, ada tanda lah. Ya, kalau ibu bawa pulang coba lihat, ya kan ada kan? Nah, itu yang pertama Al-A'raf ayat terakhir. Yang kedua Ar-Ra'du ayat 15. Bil guduwi wal asal. Yang ketiga An-Nahl ayat 50. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang keempat Al-Isra ayat 109. Wa yaziduhum khushu'a. Yang kelima Maryam ayat 58. Kharru sujadau wa bughiya. Yang keenam Al-Hajj ayat 18. Innallaha yaf'alu ma yasha. Yang ketujuh Al-Hajj ayat 77. La'allakum tuflihun. Yang kedelapan Al-Furqan ayat 60. Wazadahum nufura. Wazadahum nufur. Yang kesembilan An-Naml ayat 26. Rabbul Arsyil Azim. Yang ke-10 As-Sajdah ayat 15. Wahum la yastakbirun. Yang ke-11 surah Shad ayat 24. Wa kharra raki'aw wa anab. Yang ke-12 Al-Hamim, surat Hamim ayat 38. Wahum la yas'alu amun.
Yang ke-13 akhir surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Yang ke-14 Al-Insyiqaq ayat 21, la yasjudun. Yang ke-15 akhir surah Al-Alaq, Iqra wasjud waqtarib. Itulah kita disunahkan sujud. Ya. Lalu apa syarat rukun sujud tilawah atau sujud mendengar ayat sujud atau membaca? Pertama, niat. Di dalam hati saya niat sujud karena membaca atau mendengar ayat-ayat sujud. Yang kedua, takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang ketiga, langsung sujud, bacanya tadi sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul. Belum hafal Ustaz? Samain aja dengan bacaan sujud dalam sholat, tapi niatnya kita sujud tilawah. Bacanya sama aja nggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di luar sholat, kalau kita sedang membaca sendiri. Ustaz ulang kayak dari awal surat-suratnya. Ya. Soalnya yang pertama tadi ketinggalan. Oh, tapi nanti ini juga gampang sih. Di Al-Quran itu ada tandanya. Ya Bu ya. Oh detail, oh, oke dah, ya dah boleh. Yang pertama, ya saya ulang lagi ya, akhir surah Al-A'raf. Yang kedua ayat 15 Ar-Ra'du. Kemudian yang ketiga An-Nahl ayat 50. Yang keempat Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan 60, An-Naml 26, As-Sajdah 15, Shad 24, Hamim 38, akhir surah An-Najm, Al-Insyiqaq ayat 21, dan akhir surah Al-Alaq atau wasjud waqtarib. Gitu ya. Kemudian syarat sujud tilawah. Syarat pertama suci, baik dari hadas ataupun dari najis. Jadi kita harus suci dulu Bu. Jadi kalau hadas ya harus cebok, kalau najis juga, dan harus berwudu dulu. Ya makanya kan kalau sholat, kalau wudu baca Quran kita wudu, nah itu udah suci lah ya. Yang kedua menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau sujud tilawah ini jangan sampai menghadap selain kiblat. Karena kita menghadap Allah, jadi menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat. Ya, dalam keadaan menutup aurat, dalam keadaan ya makin mau kenal lagi mengaji kan. Ya itu sujud tilawah atau sujud ketika mendengar ayat-ayat sujud. Yang kedua sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi ini sujud yang dilakukan karena lupa ya kita sujud. Ya, karena kita lupa atau karena ragu atau yang lainnya, karena itu kita sujud. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, Anil Mughirah qala Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum min rak'ataini falam yastathima fa inna yasjis istazkima qa'iman fala yajlis wa yasjud wa sajada bis sahwi." Apabila salah seorang kamu berdiri sesudah 2 rakaat tapi yang belum sampai sempurna berdiri, hendaklah ia duduk kembali, dan jika sudah berdiri betul maka jangan duduk kembali dan hendaklah ia sujud, yaitu sujud sahwi maksudnya. Lalu apa yang menyebabkan saja sujud sahwi? Yang pertama, ketinggalan tasyahud pertama atau tahiyat yang atau kita tidak membaca kunut dalam sholat subuh menurut Imam Syafi'i. Ya, misalnya nih lagi sholat zuhur nggak ada tahiyat awal, lagi sholat asar, lagi sholat maghrib, lagi sholat isya, itu nggak ada tahiyat awal. Lah kita sujud sahwi nanti, ya kan? Ya namanya manusia kan, udah tahiyat apa belum ya? Lupa kan? Nanti sujud sahwi. Atau ibu sholat subuh tadi subuh nggak pakai kunut, biasanya pakai kunut, Allahumma dini fiman adait, langsung kita sujud saja, nggak ada kunut, kecuali kalau ibu sholat di Mekah, Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, memang di sana tidak pakai kunut karena mazhabnya berbeda.
Kalau kita kan biasa pakai Imam Syafi'i, maka kita disunahkan sujud sahwi. Nah itu yang pertama penyebabnya. Penyebab yang kedua, kelebihan rokaat atau ruku atau kelebihan sujud. Sholat zuhur 4 apa 5 apa 6 lupa tuh. Kelebihan ya, kekurangan juga. Kalau kekurangan masih bisa ditambah kan. Kelebihan umumnya kan kelebihan ya. Kelebihan sholat maghrib jadi 4 rakaat, sholat isya jadi 5 rakaat, sholat zuhur jadi 5 rakaat. Kelebihan, banyak amat ini sholat ya. Nah, yaitu kita sujud sahwi. Atau karena kita rukunya kelebihan. Nah, rukunya nggak sekali tapi 2 kali, kayak sholat gerhana ya. Sholat gerhana memang 2 kali. Ini bukan sholat gerhana, sholat zuhur, rukunya 2 kali. Tadi udah ruku belum ya? 2 kali ruku. Atau sujudnya juga lebih daripada biasanya, sujudnya sampai 3 kali. Nah itu kita sujud sahwi ya Bu ya, sujud sahwi. Jadi itu tuh karena kelebihan rokaat, kelebihan ruku, kelebihan sujud, maka kita sujud sahwi. Yang ketiga penyebab sujud sahwi karena kita ragu yang kita laksanakan ini, belum yakin ini 2 apa 3 apa 4 ragu-ragu tuh. Nah supaya yakin bagaimana? Ya tambahin dengan sujud sahwi aja. Tapi kalau bisa, kalau ibu ragu 2 atau 3 baru 2 aja, 3 atau 4 baru 3 aja. Lebih baik lebih rokaat dibandingkan kurang. Nah mungkin karena mikirin, atau tadi ada yang tamu assalamualaikum 3 kali kita belum jawab, ini siapa, tamu apa ngasih duit apa tukang kredit, atau assalamualaikum paket, nah lagi sholat tuh lupa akhirnya.